Oke, selamat sore teman-teman semua. Kemarin saya WA ini ya, apa namanya, untuk mempersiapkan KTP sama kartu kredit atau kartu debit. Nah, ini tujuannya untuk tadi kan Bu Hana udah jelasin tentang matematikanya data ya, gimana cara penanganan data, terus habis itu matematikanya apa, hal-hal apa yang penting kayak gitu. Di sini saya mau menjelaskan dari mana saja toh itu data itu diperoleh. Nah, data itu diperoleh dari bisa kita ngambil database-nya Google, bisa kita memproduksi apa namanya data itu sendiri, bisa pakai database, kalau database ya kayak MySQL, Oracle dan lain sebagainya. Terus habis itu juga bisa pakai data sensor, itu arahnya ke IoT. Kita bisa memproduksi data sendiri untuk menghasilkan sesuatu, atau kita bisa mengambil data-data itu dari website. Kalau teman-teman IT itu dengar scraping ya, nah itu juga bisa ngambil datanya dari situ. Nah ini aku ngajarin bagaimana ngambil data dari Google, pakainya BigQuery. Nah, ada slide-nya. Oke, tentang BigQuery, Big Data Analysis, tentang BigQuery. Di sini menjelaskan bagaimana kita ngambil data dari apa namanya Google, banyaknya data itu dikumpulkan di BigQuery ini. Pertama teman-teman bisa masuk ke browsernya teman-teman, klik aja BigQuery, langsung ini muncul Google Code BigQuery. Ini kalau teman-teman pakai dua perangkat bisa sambil ngikutin. Saya akan pelan-pelan. Nah, di sini ada tulisannya seperti ini, get start from free. Nah, di sini kalau kita melakukan query data, nah, di sini platformnya Google itu ngasih storage 10 GB atau free sekitar $300. Jadi fasilitas ini bisa kita manfaatkan untuk melakukan analisis datanya kita. Istilahnya kalau teman-teman kan nanti akhir perkuliahan akan ada project itu apa namanya dari Bu Hana lah. Aku bingung nih aku mau pakai data apa. Nah, saya sarankan pakai datanya BigQuery. Gitu. Nah, di sini nanti ada isian data, negaranya dipilih aja Indonesia, terus habis itu ini dicentang, kemudian di agree and continue. Nah, di sini ada pilihan antara individual dan apa namanya organisasi. Pilih aja individual, ditulis nama teman-teman sesuai KTP, alamat sesuai KTP. Oke. Alamat sesuai KTP. Selanjutnya kita lihat di sini nanti ada free misalnya, coba aja. Ini misalnya di Indonesia. Nah, ini bisa diganti individual, terus habis itu personal, NIK-nya teman-teman masukin, ini nama, misal seperti ini, itu diisi semua, alamat sesuai KTP. Selanjutnya di sini ada card number-nya.
tenang aja teman-teman, ini nggak berbayar, ini cuma untuk mengkonfirmasi akun kita sama akun bank yang kita miliki. Jadi misal minta akses untuk full, dia akan mengkonfirmasi apakah akan melakukan akses secara full kayak gitu. Nah, jadi nggak yang tiba-tiba kepotong gitu, enggak, tenang aja. Terus karena saya sudah melakukan registrasi, jadi nanti munculnya kayak gini. Tunjukin aja ya setelah registrasi. Ketika udah melakukan registrasi, di sini ada tulisannya "Try it in console". Mas, izin Mas, ada di pesan SMS ada yang ini ada teman yang sampaikan kalau boleh di record Mas, soalnya. Oh iya, ini udah di record, aman. Oke. Terus kalau awal mulai ini di bagian ini muncul projectnya belum ada. Di new project aja, dikasih nama project Yosia, terus create. Nah, gitu aja. Di sini banyak sekali data yang bisa kita gunakan. Maaf, saya keluar, bentar saya masuk lagi. Kelempar. Maaf, saya keluar tadi. Coba saya share lagi. Kalau udah registrasi, masuk ke BigQuery tadi. Nah, tadi kan udah bikin apa namanya project, diklik aja projectnya. Selanjutnya di sini kita bisa melakukan BigQuery, melakukan query data. Nah, data apa yang tersedia? Nah, ini banyak banget datanya. Ada Austin 31, BBC News, Konsensus, Cicego, ini banyak banget. COVID-19 ini diupdate selalu di Italia, di mana nih? Bitcoin, banyak banget. Jadi teman-teman nanti kalau untuk project bisa ngambil data dari sini. Jadi diperhatikan benar-benar gimana cara ngambil datanya. Kayak gitu. Misal aku mau lihat COVID. Diklik preview ini. Kita lihat datanya kayak apa sih? Nah, ini previewnya kayak gini. Ini ada tes increase, tes total, tes padding, case positif, case negatif, case dead increase, dead total, recover total, semua ini. Nah, dari ini yang disebut dengan big data tadi, jadi istilahnya datanya banyak banget di sini. Ini bisa kita analisis, bisa kita lakukan proses, dan bisa kita lakukan gunakan jadi model machine learning dan lain sebagainya. Kita lihat dulu kecenderungan datanya seperti apa. Nah, seperti itu. Terus gimana apa namanya cara ngambil data di sini
masuk ke kode editornya kita. Teman-teman kemarin sudah melakukan instalasi Jupyter? Udah bisa? Atau Visual Code Studio udah bisa? Halo? Udah, Kak. Udah. Kalau saya, ya. Aman berarti ya. Nah, ini caranya. Pertama kita masuk ke IM and admin. Selanjutnya masuk ke sebentar, IM and admin atau API and service dulu ya. API and service dulu, kita masuk ke library. Nah, di sini kita cari BigQuery API. BigQuery API-nya ini yang ada simbol apa namanya loop dan grafik, ini kita klik. Karena saya sudah aktifkan, jadi statusnya kayak gini. Nanti teman-teman kalau belum aktif kayak gini dilakukan aktifin di enable aja. Ini gampang banget sih. Ini apa namanya membuat supaya API-nya dia itu bisa diakses. Selanjutnya kalau ini sudah di enable, teman-teman langsung pindah ke halaman ini, IM and admin. Selanjutnya, bentar, kita lihat di swagnya. Ini untuk registrasinya tadi. Ini untuk instalasi apa namanya BigQuery API-nya. Nah kayak gini kalau misal teman-teman baru, ini ada enable, terus habis itu disable, pilih aja yang enable ini. Ini status ketika udah terinstall. Oke, masuk ke IM and admin dan milihnya service account. IM and admin. Service account. Nah, kayak gini. Kalau baru, ini belum ada. Bisa create service account. Dinamain. Namanya siapa, ID-nya apa, terus habis itu apa namanya, kebutuhannya apa. Nah, contoh penamaannya seperti ini. Nah, bisa dinamai kayak gini. Habis itu klik create and continue. Nah, ketika baru, ini ID-nya belum ada. Jadi yang ketika registrasi baru ID-nya belum ada. Nah, selanjutnya klik yang simbol 3 ini, terus habis itu di manage information, pengaturan izin. Kemudian teman-teman akan masuk ke halaman seperti ini. Terus klik yang add key-nya. Terus create new key. Setelah create new key, pilih yang JSON. Terus pilih create. Kemudian sudah selesai. Kemudian filenya itu akan ke download. Bentuk downloadannya seperti ini. Bentuk downloadannya adalah seperti ini.
Nah, file JSON ini adalah kunci supaya kita bisa melakukan akses ke BigQuery yang kita punya. Gimana sih cara buka aksesnya supaya apa namanya kode editor kita itu bisa connect ke data tersebut. Sebenarnya ketika kita pakai kode editor itu kita bisa pakai data dalam bentuk CSV. Kita download dulu datanya, bisa juga langsung menggunakan cara seperti itu. Nah, kelebihannya ketika kita pakai JSON, nanti ketika ada data tambahan dari database-nya Google, itu otomatis nambah ke kode editornya kita, ke analisisnya kita. Lebihnya kayak gitu. Kalau kita download filenya CSV, otomatis kan itu sudah offline ya. Jadi nggak bisa koneksi langsung ke BigQuery-nya. Gimana sih caranya? Oh iya, tadi Bu Hana sudah jelasin pakai ChatGPT. Kalau teman-teman pakai kode editor Visual Code Studio, teman-teman bisa pakai arahkan ke sini, extension. Selanjutnya klik Blackbox AI. Ini fungsinya sama buat bantu teman-teman. Nah, ini kalau belum diinstal akan ada tulisannya install. Ini bisa di-enable dan disable. Nah, ini akan sangat membantu. Misal ada teman-teman bukan dari IT yang harus atau dari fisika atau dari S1 yang lain yang nggak familiar banget sama coding, harus ngapal coding ke satu-satu, itu sepertinya sekarang nggak zaman ya. Ngapal satu-satu ya, mungkin itu perlunya konsepnya itu seperti apa, tujuannya untuk apa, itu kan bisa ditanyakan pakai AI itu tadi. Gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir kok, aduh kok saya kesulitan nih buat ngoding gitu, nanti tanyain aja ke ChatGPT atau Blackbox AI. Gitu. Cuma jangan gimana ya, kita boleh bergantung tapi jangan bergantung diri gitu. Nanti kalau bergantung diri kan meninggal ya. Maksud saya apa? Kita nyari sesuatu di ChatGPT asal copy paste, jadi keyboard itu yang difungsikan hanya Ctrl C sama Ctrl V ya, itu bahaya itu. Nanti kita pasti tahu, oh proyeknya teman-teman ini cuma Ctrl C Ctrl V dari dari ini ChatGPT atau dari AI gitu, itu akan kedetek. Jadi amannya teman-teman buat sendiri, lakuin sendiri, coding sendiri, kata-katanya kok aneh gitu nanti minta tolong ChatGPT atau Gemini untuk memperbaiki supaya lebih formal, lebih lugas. Tapi konsep atau idenya itu dari teman-teman. Kayak gitu. Untuk penggunaannya, Blackbox AI ini ketika ada diinstal, dia akan muncul di sini. Nah, chat aja, misal saya ingin panggil data CSV. Nah, di sini muncul. Ini tinggal copy aja, sesuaiin nama data filenya teman-teman, muncul dia. Coba ya. Akan dicoba di halaman akhir biar nggak ngerusak yang atas. Salah. Jadi saya ngambil di sini. Dia minta data data box. Ini printnya data box. Ini file namanya. Kalau manggil file nama di halaman internal, di PC internal, caranya gini. Kita masuk ke folder yang kita ingin. Selanjutnya misal kita pengen pakai data KWH versus hotel expense. Gitu ya. Terus habis itu di sini ada tulisannya adalah copy aspect. Di copy, masukin ke sini.
Nah, segampang itu ya teman-teman. Jadi nggak ada yang kata sulit di era saat ini, semua bisa dibantu pakai AI. Di sini juga bisa persis kayak ChatGPT yang Bu Hana ajarin tadi, jelaskan fungsi masing-masing. Enaknya kalau pakai ini tinggal sampingan aja. Nah, ini udah dijelasin. Coba kalau dia pakainya bahasa Indonesia. Ini Indonesia. Nah, jelas banget di sini. Jadi enak. Ini tergantung kayak ngiring bebek itu kepalanya mau kemana, arah codingnya mau kemana, itu yang dijalanin sama teman-teman. Oke, tadi kan kita mau melakukan pemanggilan dari BigQuery. Filenya mana? Kita lihat dulu. Big Data. Itu enggak tapi di lokal ya? Iya, ini di lokal. Tapi connect juga sampai pakai internet, Bu. Jadinya mirip ChatGPT, cuma kita nggak usah keluar masuk di Google apa namanya, di ini apa namanya, browser gitu. Saya carikan dulu. Itu download ya, tadi aku agak supaya teman-teman nggak punya download Visual Code Studio, nanti diinstal dulu. Terus habis itu ada extensionnya di dalam, pakai itu, Bu. Teman-teman udah punya belum Excel 1? Kemarin udah tak jelasin gimana downloadnya, apakah sudah menggunakan itu? Udah tayang apa tayangin satu-satu dulu ya. Bentar, aku lihat yang tadi cara query dulu. Mana ya? Sebentar, ini bukan ini. Bukan. Oh, ini. Teman-teman, apakah sudah menginstal Visual Code Studio atau Jupyter? Kalau Jupyter dia nggak bisa gini, nanti sistemnya pakai ChatGPT aja, kayak tadi yang diajarin Bu Hana. Apakah sudah punya? Saya sudah, Kak. Punya Visual Code Studio? Aman? Iya, tapi belum tahu cara pakainya. Ini juga belum bisa mengikuti karena jaringan. Oke, nanti kalau misal ini di mana mbaknya? Di Salatiga. Oh, di Salatiga. Nanti misal apa namanya bingung, yang penting udah install Anides ya. Nanti misal tak bantuin kan aku bisa nge-remote. Oh iya. Kayak gitu. Terus habis itu videonya diperhatikan benar-benar, atau nanti di play ulang kayak gitu. Ya, baik, Kak. Terus untuk library yang dibutuhkan untuk melakukan query itu ada Google Cloud BigQuery, terus DB-Type, kemudian install juga Stats Model ini, terus install juga apa namanya Panda, Seaborn, NumPy, ini Spacey, itu diinstal dulu satu-satu. Misal teman-teman bingung lagi nih, aduh ini gimana nih install Spacey, terus klik aja di apa namanya Blackbox AI, cara install. Misal lupa kodenya kan. Nah ini muncul langsung tip install saya
Nah, ini yang muncul. Tinggal copy di sini, running. Kayak gitu. Nah, ini kenapa saya pagar supaya dia nggak nge-run. Oke. Ini saya udah buat apa namanya codingannya semalam. Jadi biar teman-teman biar waktunya juga lebih cepat, nggak saya ketikin satu-satu. Udah tak buatin, kita perhatikan aja. Yang penting adalah import OS. Terus habis itu untuk koneksinya ke BigQuery kita panggil ini from Google Cloud import BigQuery, terus kemudian untuk memodelkan apa namanya data. Nanti sederhananya aku akan kasih apa namanya bagaimana apa yang dimaksud dengan model itu, terus habis itu bagaimana kita memodelkan data sesuai historinya kayak gitu. Terus habis itu ini matplotlib itu untuk melakukan plotting, bisa grafik, terus habis itu kurva garis dan lain sebagainya. Nanti bisa dicari secara mandiri di apa namanya blok A ini juga bisa juga pakai ChatGPT. Kayak gitu. Terus habis itu sebenarnya kalau pemanggilan library ini bisa dijadiin satu aja. Misalnya dijadiin satu di atas, jadi biar rapi gitu. Kalau yang udah ada di delete, nggak usah 2 kali. Nah, ini yang penting. Google Auto Import Service Account. Kita running. Nah, ketika ada centang sudah aman. Oh iya, kalau pakai apa namanya Visual Code Studio jangan lupa milih kernelnya ini. Ini bisa pakai VNV yang kemarin saya ajarin pakai apa namanya environment atau pakai disk-nya dia kayak gitu. Ini fungsinya tuh lingkungannya tuh untuk istilahnya kita mau bekerja di lingkungan mana. Gitu ya teman-teman. Selanjutnya adalah melakukan pemanggilan JSON yang kita download tadi. Nih. Nah, ini PDA analis 4 DJSON itu diperoleh dari mana sih? Nah, ini PDA analis DJSON. Kita lihat di sini. Di big datanya kita sesuai environment-nya. Nah, ini. Nah, ini tuh kunci akses supaya kita bisa mengakses BigQuery-nya kita tadi di akunnya kita. Nah, aku punya 2 kunci, memilih mana sama aja boleh, yang penting nanti disesuaikan. Isinya apa sih dia? Nah, cuma seperti ini. Ini klien emailnya, klien ID, URL-nya. Nah, ini otomatis dibuat dari BigQuery-nya. Kita tinggal manggil aja supaya bisa ngakses. Kayak gitu. Nah, kita apa namanya? Kasih nama dulu untuk kuncinya. Kita kasih nama kunci. Kemudian panggil PDA analis ini dipanggil di sini, kasih nama, kemudian masukkan code ini, credential service account, credential from service account file kunci. Kemudian kliennya BigQuery.client credential project sama dengan ini sama default aja. Yang penting adalah ini bagian kuncinya ini jangan sampai salah. Terus habis itu pemanggilannya itu di sini file kunci. Kalau di sini dikasih nama kunci 2, berarti di sini harus kunci 2. Seperti itu. Ini di run. Nah, ketika ini di run kita sudah bisa connect ke BigQuery-nya kita. BigQuery berarti memanggilnya pakai bahasa pemrograman query.
Nah, gimana sih bahasa pemrograman query? Kita balik ke BigQuery-nya dulu. Mana query? Oh, ini. Kita masuk ke BigQuery. BigQuery ini. Oke. Terus habis itu kita mau ngambil data COVID ya misalnya. Diklik dulu public, terus habis itu search all project. Nah, ini ada. Ini ada COVID tadi, aku nyari data COVID. COVID Summary ini. Preview, lihat datanya. Nah, terus habis itu kita mau manggil dia. Klik query, in new tab. Nah, bahasa dasarnya gini, kita tambah bintang. Select from BigQuery public data tracking summit 1000. Ini pembatasan berapa yang mau kita ambil. Ini bijak aja, jangan banyak-banyak, jangan semua diambil karena nanti akan mengurangi yang 10 giganya kita. Yang berapa misal 3000 aja, run aja. Nah, yang kita query muncul di sini. Detailing bahasa SQL itu nanti misal kita hanya mau ngambil admin level atau state-nya aja, tes increase, tes total itu bisa disesuaikan. Nah, dipelajari dalam nanti database. Bahasanya sama kayak bahasanya MySQL. Misal teman-teman familiar pakai database MySQL itu mirip, makanya dia pakai bahasa SQL. Ini karena kita pakai kode editor, kita ambil aja semua kolom dan tabelnya. Bahasa ini di copy aja, masuk ke kode editornya kita, masukin ke sini. Dikasih nama query. Petik 3, select bintang from BigQuery COVID summary limit 3000. Artinya di sini aku ngambil 3000 data dari BigQuery-nya. Ini misal mau di limit 2000 juga bisa, limit 1000 juga bisa. Tergantung nanti proyeknya teman-teman mau berapa ribu. Nanti di metodenya ditulis, oh data diambil dari situs BigQuery dengan batasan data 3000 data. Kayak gitu. Nah, data itu diolah menjadi apa? Kan itu menjadi istilahnya keistimewaannya kalian. Oh ternyata dataku ini bisa tak olah menjadi machine learning untuk prediksi banyaknya kasus dalam beberapa hari ke depan, kayak gitu. Nah, ini kita panggil query. Nah, ini bisa jalan dia kan. Datanya ke sini. Bisa data yang banyak tadi dari online bisa masuk ke kode editornya kita. Tak namai DF. Apakah harus DF Mas Yosia? Enggak harus DF. Misal data COVID, ini juga bisa. Data COVID, kita query dulu. Set, dari situ ini dipanggilnya data COVID. Run, nah, ini muncul sesuatu. Apa harus 3000 Mas Yosia? Enggak harus, misalnya query-nya 10, kita running dulu 10 data di atas, terus dari situ kita runkan data COVID. Set, ini muncul cuma 10 aja. Dengan 10 rows dan 21 kolom. Untuk analisa ini kita panggil, kalau 10 kan bukan namanya judulnya big data analysis ya. Belum big kalau cuma 10 ya. Nanti kita gampang mencarinya. Wah, ini rata-ratanya berapa, tertinggi berapa, terkecil berapa, itu kan gampang. 3000 gitu kan kesannya wah, big banget nih gitu, atau 50.000 gitu. Jangan banyak-banyak karena ini
konteksnya itu adalah latihan, konteksnya itu adalah project kampus ya 3.000 dah. Bagus lah kayak gitu. Nih tak balikin lagi karena ke bawah ini sangat berpengaruh teman-teman. Ketika atasnya dikenamai DF, ke bawah itu harus sesuai. Jadi ngeling, jangan kayak DF itu di sini DF1, DF2 gitu. Ini contoh ya, misalnya tak kasih DF gini. Terus di sini aku nggak mau ganti data COVID aja. Oh tadi data COVID udah kepanggil jadi dia gitu, dapat data COVID 2 gitu. Jadi kan dia udah running, jadi kerekam dari sistemnya nggak ada. Mau manggil siapa data COVID 2 kayak gitu ya teman-teman. Tapi di sini paham dulu. Halo? Apakah sampai di sini? Ya, paham kakak. Ya kakak. Gimana? Paham kakak. Cuma Paham. ini kak, kalau saya misalkan nih untuk perandingan yang tadi limitnya misalkan sampai 3.000. Misalkan kalau kayak macam aspek komputer tidak memadai itu kayak gimana kak? Misalkan Visual Studio Code di Oh ini pakai komputer apa saya, ya. PC-nya? Saya pakai laptop kak. Laptopnya pakai apa? Ini masih 4 RAM kak, RAM-nya 4 GB. Oh RAM-nya 4, prosesornya Iya. apa? Prosesornya ini Intel Core i3 kakak. Oh masih Intel Core i3 ya. Iya. Kalau kayak gitu solusinya adalah pakai Google Colabs. Pakai Google Colabs akan aja. Karena itu kayak Ibu Hana tadi kak. Yang kerja itu adalah dari servernya Google. Ini saya ajarin pemanggilannya. Ini agak beda. Nanti kalau ke bawahnya itu sama. Nah, ada manfaatnya bertanya supaya enggak sesat di jalan. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita buat santai aja. Kalau misal ada keluhan, ada pertanyaan, selama masih dalam perkuliahan ini, tanya aja sama Mas Yusian, enggak apa-apa. Nanti mohon maaf nggak bisa, istilahnya dari kalau misal teman-teman itu tanyanya pagi gitu nggak bisa tak kerjain karena saya kerja di lab. Habis itu kan jam kerja saya sampai jam 5. Nanti pasti tak balasnya malam. Jadi mending kalau pengen fast respon ya pas jam-jam 5 gitu, nanti saya bisa tak bantuin lab ya. Saya juga siapkan collab kalau teman-teman keterbatasan untuk PC-nya. Nah, ini ya benar project beda. Nah, ini tetap sama. Yang penting tadi from google.cloud import BigQuery ini diinstal ya, jangan lupa. Kalau nggak diinstal manggil library ini ya nggak bakal bisa. Cuma kalau library dasar di Google Colab itu udah terinstall dia kayak Pandas, Nampi itu biasanya udah ada. Kayak gitu. Di run aja kayak biasa. Nah, ini tergantung sama koneksi internet. Agak lama. Nah, oke. Terus ini untuk connect ke Google Drive-nya kita. Misal pakainya data CSV lah, ini di running juga. Code-nya ini kalau misal teman-teman connect ke Google Drive, terus habis itu ini pakai continue, accept continue. Mau lihat code-nya? Nah, di sini tuh bedanya. Kodenya ini perintahnya from Google Colabs import file dulu, file upload dulu. Ini dijalanin dulu. Ini ada choice file. Ambil file kuncinya yang tadi di-download pakai JSON. Kan berarti masuk ke Big Data. Aku tadi punya kunci .json-nya
.json. Oh ini. Ini diklik aja, ini di open. Nah, dia kan sudah masuk ke sini dengan nama kunci ini. Ini di copy dulu. Ctrl C. Apakah ini sama? Ini beda kan? Kalau beda ketika kita run kan ya dia akan error. Lihat. Oh, error mana ini, nggak ada kunci ini kayak gitu. Kita akan run kan ini. Kalau gembok nggak ketemu kuncinya kan ya nggak bisa buka juga kan teman-teman. Sama, ini juga prinsipnya kayak gitu. Kita runkan dulu. Nah, dia running. Aman ya? Tadi yang PC-nya nggak mampu bisa pakai collab. Gitu. Kalau di sini malah enak lagi, tadi yang udah diajarin Buana pakai apa namanya AI-nya dia mau apa kayak gitu. Tapi mungkin karena dia connect-nya pakai apa namanya Gemini, jadi agak beda cara penyelesaiannya dia. Sama ChatGPT atau black box AI. Kadang-kadang kalau saya ngerasa agak lebih bagusan ChatGPT. Ini query-nya sama. Public data. Kalau di sini aku nggak ngambil COVID, tapi ngambil ini. Tapi kalau mau ngambil COVID juga bisa. Kita query ya. Terus habis itu DF-nya. Nah, paham sampai sini? Ini misal aku mau ngambil COVID, simpen dulu biar aman dia. Nanti aku nyari lagi, query lagi malah lama. Simpen dulu di sini. Misal aku ngambil COVID-nya yang tadi di sini. Perintah query-nya ini 3000 data. Query sama dengan petik 3, masukin apa namanya bahasa SQL-nya kita, di-run-kan. Oke, di-run-kan. Oke. Ini datanya kita masuk di sini teman-teman. Udah sesuai kan? Ini sama seperti yang kita panggil dengan ini tadi. Date admin level state. Date admin level state. Datanya mana? Nggak ada, nggak pernah kita download ya, datanya dari BigQuery. Sampai di sini paham dulu teman-teman? Pemanggilan datanya. Aman Kak, aman. Makasih Kak. Aman? Oke. Harvey ini apa S2 ya? Iya Kak. Nanti apa namanya sambil nabung upgrade PC. Karena penting Iya, banget kalau tesis kan butuh apa machine learning ya, machine learning nanti paling enggak ya Core i3 lah atau Core i5 itu lebih bagus. Kayak gitu. Biar nanti kalau misal nge-backup-nya itu nanti bisa lebih terjaga. Oke. Nah, ini ke bawah nanti itu akan forecasting tadi yang aku contohin pemanggilan data COVID. Ke bawah ini akan forecasting. Nah, sebelum forecasting ini sepertinya terlalu berat kalau forecasting. Aku akan jelasin sederhananya dulu. Ini forecasting ini memodelkan data COVID berdasarkan persamaan. Nah, sebelum kalau ini nanti pasti akan terlalu jauh. Kalau ke sini nanti teman-teman pasti pusing. Aku akan jelasin secara sederhana dulu apa itu model. Pakai datanya adalah pakai data CSV. Tak share dulu ke chatnya teman-teman. Sebentar, aku tarik dulu. Yang simpel dulu, yang penting teman-teman tahu apa itu model, apa itu data history, bagaimana apa namanya memodelkan dan fungsi memodelkan itu apa, kayak gitu. Aku pakai data jumlah produksi di perusahaan sama beban listrik yang
ditanggung setiap bulannya. Ini datanya saya tak share di sini ya. Bentar. Mau di chat atau di mau di grup apa di sini? Kalau aku di grup aja, Pak. Oke, di grup aja. Listrik. Bentar. Tadi namanya. Oh, listrik CSV. Nah. Nah, teorinya tentang model itu apa dulu? Dalam konteks prediksi, model itu merujuk pada sebuah representasi matematis atau komputasi yang digunakan untuk memperkirakan nilai atau hasil dari suatu variabel yang tidak diketahui berdasarkan data yang ada. Model prediktif ini biasanya dibangun melalui proses training atau pelatihan, di mana model tersebut dilatih menggunakan dataset. Dataset itu adalah data yang histori sebelumnya. Dataset itu bisa diperoleh dari yang tadi tak jelasin di awal, file CSV, BigQuery, file Kaggle, dan lain sebagainya yang telah dikenal sebelumnya atau data historis. Kuncinya di sini. Untuk mengenali pola dan hubungan antar variabel. Nah, kalau ada beberapa variabel berarti antar variabel. Kalau ada dua variabel ya itu nanti secara matematis itu ada istilahnya sendiri, univariat atau multivariat kayak gitu. Model prediksi dapat menggunakan berbagai teknik seperti regresi. Ini kita akan belajar sederhana regresi, pohon keputusan, jaringan saraf tiruan. Ini pakai deep learning. Kalau nanti teman-teman lanjut S2 di data science akan diajarkan bagaimana memprediksi dengan menggunakan jaringan saraf tiruan. Selanjutnya machine learning, nanti juga akan dibahas machine learning tipis-tipis, disepil lah istilahnya. Regresi ini akan dibahas basicnya. Setelah model dilatih, model tersebut dapat digunakan untuk memprediksi hasil pada data baru. Nah, ini pentingnya di sini. Apa atau model apa itu ini poinnya di sini. Yang belum pernah dilihat sebelumnya. Contoh sederhana adalah model regresi linear, di mana hubungan antara variabel independen, adalah variabel yang tidak berpengaruh terhadap yang lain, dan variabel dependen. Ini adalah variabel yang berpengaruh terhadap variabel yang lain. Dimodelkan dengan garis lurus. Model ini kemudian digunakan untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan input dari variabel independen. Nih, banyak di sini. Memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan input dari variabel independen. Jadi, ini semuanya. Model dalam memprediksi adalah alat instrumen atau formula yang dirancang untuk memprediksi hasil tertentu berdasarkan input data yang diberikan. Oke, sampai di sini absen dulu. Jangan lupa absen dulu teman-teman sesuai tanggalnya hari ini. Terus misalnya kalau ada masukan ke pengajar ketika jadi itu enggak akan saya masukannya negatif misalnya itu nggak mempengaruhi nilai. Jadi masukan positif, negatif itu boleh. Nah, apakah sudah dibuka untuk file CSV-nya? Nah, di sini itu ada produksi dan listrik. Berarti kalau kita lihat, ini ada dua variabel. Ini analisis regresi otomatis ya. Kira-kira yang variabel dependennya terus independennya yang mana? Berarti kan kalau kita melihat
apa teman-teman bisa melihat kira-kira variabel dependent dan independennya apa? Dependennya apa? Nah, yang listrik. Oke, yang listrik itu adalah variabel dependent yang tidak berpengaruh terhadap produksi, misalnya gitu. Jadi jumlah listrik itu, biaya listrik itu tuh bergantung pada banyaknya produksi. Jadi semakin banyak produksi, listriknya otomatis akan semakin banyak. Kayak gitu. Bagaimana pengerjaannya di Python? Nah, panggil dulu library yang dibutuhkan. Misalnya, contohnya ini, yaitu adalah pandas untuk membuat dataset sama. Yang beda itu adalah scalar-nya ini untuk regression dan mean square error. Ini. Oke, ini sudah di library-nya sudah dipanggil, di-run-kan. Kemudian manggil file CSV yang dibangun. Tadi kan udah di awal udah tak kasih tahu gimana cara manggil file CSV-nya. Ini diindeks dulu. Boleh file path sama dengan posisi filenya ini. Tadi perhatikan kan ya teman-teman, ini dapat dari mana? Terus habis itu dikasih nama, dia indeks data pandas read CSV file path. Nah, nanti sejak di saat ini di posisi ini nanti ke bawahnya manggilnya adalah data. Di print data.head. Kemudian aku pengen tahu dia itu strukturnya gimana. Kodenya data.info. Selanjutnya aku mau tahu analisis deskriptifnya gimana. Itu data.descript. Nah, ini kita bisa lihat rata-ratanya segini untuk produksi, kemudian untuk jumlahnya itu ada 500 data. Kemudian kita dapat lihat standar deviasinya segini, terkecilnya segini, kuartil satunya segini, kuartil 2-nya segini, kuartil 3-nya segini, maksnya kayak gini. Dengan cukup ngetiknya cuma gini doang. Data.describe, sudah langsung muncul semua informasi analisa statistik deskriptifnya. Kemudian aku mau lihat hubungan antara dua variabel ini. Pakainya adalah korelasi. Tadi Bu Hana juga udah jelasin tentang korelasi. Memang sekali juga kita indeks dia pakai correlation underscore matrix. Kodenya data.core. Kemudian hasil ini, bentaran dulu ya. Hasil ini tak plotin ke heatmap. Aku mau lihat dulu dia korelasinya berapa. Hilang ya. Nah, apakah masih muncul screenku? Halo? Halo? Iya. Masih muncul screen-nya? Dari aku masih kelihatan. Masih kelihatan. Soalnya di perangkat 2 aku hilang. Nanti kalau misalnya nggak kelihatan, ngomong aja ya. Selanjutnya untuk lihat korelasinya pakai ini. Correlation matrix sama dengan data correlation. Ada balik 2. Nah, untuk plottingnya, kita panggil dulu PLT-nya dari sini. Kenapa panggil PLT? Nih, kita panggil library-nya matplotlib.
figur, ini ukurannya 10,8 itu ukurannya. Mau kita buat misal 12 atau 6 gitu juga bisa. Terus habis itu SNS itu dari library yang kita panggil tadi ini, SNS, seaborn-nya. Selanjutnya heatmap atau jenisnya correlation matrix itu manggil dari sini. Jadi data dari correlation matrix ini di plottingin ke sini. Ini untuk pengaturan warnanya. Selanjutnya judulnya di sini plt.title dan nampilinnya kayak gini. Jadi ini maksudnya apa? Produksi terhadap produksi itu korelasinya 1, listrik terhadap produksi itu korelasinya 0,97. Oke. Selanjutnya kita akan memodelkan apa namanya data yang kita peroleh tadi. Kita bagi menjadi X produksi sama Y listrik. Terus habis itu kita bagi jadi X train sama X test, terus kemudian Y train Y test. Ini maksudnya apa? Ini kita jadi dari 500 data ini akan sebagian kita pecah datanya. Data misal 80% itu dia sebagai untuk memodelkan data dan 20%-nya untuk memvalidasi apakah model yang kita bangun itu sesuai apa enggak. Nah, splitnya kayak gini. Kita tentuin dulu apa namanya variabel X-nya, X produksi sama dengan data itu diambil dari ini. Ini data di kolom produksi. Y-nya kita inisiasikan data di kolom listrik. Selanjutnya kita split dengan nama X train, X test, Y train, Y test diambil dari X produksi dan Y listrik. Ini diperoleh dari sini. Berapa persen pembagiannya? Ini ditentukan dari TSS. Ini maksudnya adalah persentase dari data tes yang kita kecualikan. Kalau 0,2 berarti dia 20% data yang kita kecualikan. Seperti itu. Terus habis itu kita inisiasikan model yang kita bangun. Tadi kan sudah dijelaskan model itu adalah pola yang mendeskripsikan istilahnya data kita seperti apa. Difitkan pakai S-train dan S-test-nya. Keren kan? Ini ketika seperti ini dia sudah membangun modelnya. Nah, gambarannya gini. Kalau di Excel itu gini. Di blok. Insert. Scatter. Bentuk datanya kayak gini. Ditambah pakai thread line, klik kanan, add thread line, R. Nah, ini loh model tuh kayak gini. Garis petik-petiknya ini tuh modelnya, kayak gitu. Persamaannya tuh ini. Sama, kita mau melihat koefisiennya dia berapa. Caranya, karena di sini udah kita inisiasikan model dulu. Nah, model.koefisien. Kemudian kita mau melihat intercept-nya berapa, model.intercept. Ini mudah muncul 0,7, 11,02297. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita adalah melakukan gambar modelnya. Mas Yusya, ya. Ini dari awal itu datanya itu berarti independennya 1, dependennya Y-nya
tadi yang listriknya ya Mas. Jadi maksudnya adalah ketika menghasilkan sekian produksi membutuhkan listrik segini gitu ya Mas? Betul. Oke. Jadi tujuan goalnya ini apa? Misal aku produksi, ini kan kita nggak lihat nih meteran, kita udah punya data sebelumnya. Aku cuma tahu data produksi berapa. Ya, kaum data analis bahkan bisa memprediksi. Oh, listrikku berapa? Harusnya berapa? Fungsinya apa? Kalau sewaktu-waktu diakali sama misal PLN atau apa namanya ini petugasnya kita, ini sekian kWh naik signifikan, kita bisa antisipasi, masuk akal nggak ini signifikan segini, korelasi apa enggak? Ini simpelnya kayak gitu, ya kan? Misal kita meterannya mati lah, anggap cuma meteran pusat yang ada di PLN. Terus habis itu kita dapat tagihan segini. Padahal produksi kita drastis ini cuma turun 100 gitu. Kita bisa prediksi apa namanya KWH listrik kita ya habisnya harusnya berapa. Nah di situ paham? Oke. Benar Mas, makasih. Terus nanti juga bisa. Ini model ini nggak hanya untuk listrik, misal bisa juga untuk kebutuhan kebutuhan apa ya? Misal untuk kebutuhan dalam penggantian oli untuk di mesin, terus habis itu berapa mesin, berapa kebutuhan oli dan lain sebagainya itu bisa disesuaikan sama jenis data yang kita terima. Kalau di kimia, teman-teman ada yang kimia itu bisa plotting antara absorbansi alat terhadap konsentrasi sampel. Jadi harusnya kalau absorbansi sekian itu konsentrasiku segini nih. Nah ini kenapa diturun dari itu? Itu kan menjadi satu temuan. Ya, bisa direkomendasikan untuk kebutuhan perusahaan sebagai kita data analis. Oh ini nggak sesuai, kenapa dia menyimpang tinggi banget dari line-nya dia, kayak gitu. Oke, sampai di situ paham? Baik Mas, matur nuwun. Oke. Nah, kita hilangin ini dulu sebelum ketemu di situ. Nah. Coba kita hilangin dulu, ini bisa hilang nggak dia? 1Y1 plotnya ini dihilangin dulu. Nah, sebaran data yang tadi antara apa namanya produksi sama listrik itu sebenarnya gini teman-teman. Nah kita melalui machine learning atau apa namanya simpelnya machine learning itu adalah ini tuh modelnya apa sih? Oh linear dia, ini kan gampang data-data kayak gini. Oh langsung kita tebak karena ketika dia semakin banyaknya sumbu X, sumbu Y juga akan semakin banyak. Oh ini linear. Ada juga data yang bentuknya eksponensial. Eksponensial itu seperti COVID tadi. COVID tadi itu datanya eksponensial. Jadi semakin banyaknya X, dia akan misal semakin banyak kasus positif, dia kasus kematiannya akan semakin signifikan 2 kali lipat atau pangkat 2, pangkat 4 kayak gitu. Itu juga bisa ke misal kalau teman-teman ke saham itu adalah grafik harga terhadap ini apa namanya investor masuk. Nah, ini bisa dimodelkan. Nah, maksud dimodelkan itu adalah dipolakan. Nah, gitu. Pola yang dibangun itu bisa untuk memprediksi data ke depan. Nah dari model ini tentu tadi ketemu yang namanya koefisien sama intercept. Saya ingin memasukkan model tadi ke sini, apakah dia cocok apa tidak? Tuh ya. Ini aku misal asal dulu nih. Aku pengen buat garis asal. Apakah dia cocok? Kalau tanpa kita melihat permodelannya di situ. Tadi kita buat 12. Sekarang. Oh, kalau kayak gini interpretasinya apa teman-teman?
Ada yang bisa ngomong sesuatu? Ini sampel atau ini datanya kita, ini modelnya kita? Nggak sesuai modelnya. Oke, terus ada lagi? Oke. Kalau ada bisa jawab nanti bisa dapat 100 nih. Jadi gini, benar tadi nggak sesuai. Model yang kita bangun tidak menginterpretasikan sama data historis. Kalau kita mau memprediksi data jumlah listrik yang ingin kita ketahui dengan menggunakan model ini ngaco. Nggak berdasarkan data historisnya kita. Nah, di sini poinnya. Kalau kita pakai pattern ini, kita masukkan linear regressionnya ini, ketemu koefisiennya berapa, kemudian interceptnya berapa, kita masukin ke dalam data. Koefisiennya, terus habis itu ini adalah interceptnya. Intercept itu adalah nilai yang belakangnya ada X-nya. Nah, X-nya yang kita pakai adalah 500 sampai 1400. Ini tuh kita lihat dari sebaran data yang kita miliki. Ini kita lihat dari max-nya dia berapa? Oh, di sekitar 1385. Kemudian min-nya dia berapa? 558. Code ini menunjukkan bahwa buat X1 dengan dalam bentuk NumPy di rentang 500 sampai 1400. Data ini ketika saya modelkan plotin ke sini. Nah, apakah setiap X1 yang saya masukkan itu akan memunculkan Y yang sesuai sama datanya kita yang historis? Gitu. Tadi X-nya itu adalah jumlah produksi, Y-nya adalah listrik. Plotin, set. Ini kita plotin dulu Y1. Bentar. Muncul. Oke, plotnya. Masukin. Nah, kalau datanya kayak gini, berarti model yang kita bangun menginterpretasikan data historis yang ada. Tergantung produksinya kita berapa. Produksinya kita misal kita anggap 600. Nih, berarti harusnya masuknya di sini adalah X-nya 600. Nah, Y-nya berapa? Dihitung. Pakai masuk di sini 600, ini berapa, ditambah ini, nanti muncullah biaya listriknya. Itu yang dimaksud dengan kata-kata prediksi. Walaupun kita belum melihat aktualnya berapa. Paham sampai sini? Ya, Mas. Izin, Mas, itu berarti nilai koefisien itu nilai X ya, Mas? Gimana? Nilai koefisien itu nilai X, nggih? Bukan, koefisien itu adalah sesuatu nilai yang istilahnya dia nilai model. Jadi dia mencari nilai yang tepat untuk memodelkan datanya itu. Di sini adalah machine learning-nya tuh mainnya tuh di situ. Jadi dari banyaknya data itu tadi dia mencari nih kira-kira dalam bentuk persamaan, kan persamaan linear itu kayak gini. Word.
A plus BX itu ya? Ya, betul. A plus BX. A-nya berapa, B-nya berapa, X-nya berapa, yang nyari adalah modelnya kita. Yang kita panggil di sini linear regression. X-nya itu adalah intercept. Beneran X-nya intercept? Enggak. X-nya intercept. X-nya intercept, terus habis itu koefisiennya. Oh, salah. X-nya koefisien. Kita cek dulu. X-nya koefisien ya, 0,73 koefisien. Kemudian intercept-nya itu adalah bilangan yang tidak diikuti dengan X-nya. Okay. Bentar ini, Ibu. Oke, sampai di situ paham? Terus. Oke. Berarti kita bisa sampai di sini kita bisa memprediksi sesuatu berdasarkan sesuatu sesuai data historisnya kita. Ya kan? Enggak memprediksi itu enggak asal prediksi aku memprediksi besok hujan, aku memprediksi besok panas gitu. Itu ada dasar teorinya, ada dasar historisnya. Nanti juga akan masuk ke sana, itu pakainya LSTM. lebih kuat lagi nanti pakainya deep learning, tapi basicnya di sini. Oke, lanjut. Ini sampai jam 7 lebih 03, apakah tidak apa-apa? Aman, Mas. Aman? Ini masih mungkin saya aman, Mas. Yang lainnya monggo teman-teman. Gimana? Ya saya aman, teman-teman kan mungkin yang lain. Teman-teman yang lain gimana? Lanjut apa? Cukup? Nanti masih sampai dilanjut karena saya tibanya agak telat sampai 7:30. Halo? Ya, baiknya di batas mungkin Mas 7:30 nggak apa-apa, Mas. 7:30. Oke. Terus kayak gini. Tadi kita sudah punya model, terus habis itu kita bisa memprediksi, ya kan? Nanti ada yang namanya aktual perbandingan sama prediksinya kita. Gitu. Jadi, apakah simpangan yang kita buat itu terlalu jauh atau terlalu dekat, itu ada evaluasi modelnya. Setiap jenis data itu beda-beda. Kalau data regresi, forecasting itu data yang LSTM, itu nanti evaluasi modelnya pakai MSE sama R kuadratnya dia berapa. Seperti itu. MSE itu adalah errornya dia dalam melakukan predik data. Misal data seharusnya itu 5, dia memprediksi data 4,8, nah itu kan ada simpangan errornya dia. Dihitung nilai MSE-nya dia. Kalau begitu teorinya, berarti semakin tinggi MSE adalah semakin bagus atau buruk? Semakin buruk, ya. Terus R kuadrat itu adalah korelasinya dia. Itu menunjukkan bagaimana hubungan antara variabel satu dengan yang lain, apakah benar-benar terkait apa tidak. Ketika korelasinya 1, berarti itu A1 dia. Kepercayaannya istilahnya 90% lah. Pokoknya kalau produksi segini, listrik pasti segini, udah itu pasti tuh kayak gitu. Modelnya kayak gitu kalau R-nya itu 1. Kalau di kiminya syarat R itu harus 1 atau paling rendahnya adalah 0,9995, sangat sempurna. Karena itu untuk memprediksi kandungan kadar dalam senyawa tersebut. Jadi itu harus akurat sekali. Kalau aku memprediksi kandungan narkotika dalam satu obat, nggak akurat kan nanti dipertanyakan. Bisa meninggal itu efeknya. Jadinya keketatan R kuadrat itu bisa disesuaikan sama kebutuhan syaratnya biasanya. Kalau untuk kebutuhan perusahaan, modal listrik, terus habis itu nggak harus R-nya 1, itu terlalu bagus malah nggak baik. 0,9 itu udah bagus. Gitu.
Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan regresi yang baik? Itu juga bisa dilakukan pre-processing. Dikalikan faktor lain, dikalikan misal kok ini nggak bagus ya regresinya, jangan-jangan itu adalah apa namanya meterannya error, harus dikaliin 2 dulu supaya terkalibrasi sama produksinya. Berarti itu yang listrik tadi dikali 2 dulu seperti itu. Nah, di sini model yang saya bangun di atas itu memiliki MSE segini 435 dan R kuadratnya segini. Oke. Selanjutnya ini sebenarnya bisa di atas aja. Kalau nulis library itu dikumpulin di atas aja nggak apa-apa. Izin Mas, R kuadrat tadi itu korelasi nggih? R kuadrat itu korelasi. Itu berarti korelasinya 91% gitu nggih? Boleh 0,91. Iya. Bukan 91% itu. 9,91, sorry. Apa namanya? Hubungan antara si kebutuhan independen itu dinilai 0,91. Maksimalnya itu 1. Ya. Kurang dari 0,5 itu dia tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Kalau R kuadrat kayak gitu. Kalau yang MSE-nya yang 435 itu interpretasinya apa, Mas? MSE itu adalah gini logikanya. Okay. Siapa ini, Mas? Saya Dito, Mas. Mas Dito. Mas Dito punya model untuk memprediksi data ke depan. Otomatis kamu punya data prediksi kan untuk listrik bulan depan. Ya. Tapi itu bukan data aktual kan? Oke. Karena itu masih data prediksi. Nah, error dari prediksinya Mas Dito sama data aktualnya itu berapa? Nah, itu dihitung di MSE. Gitu. Berarti 435 itu lebih ke poin nggih. Naik turunnya 435 gitu nggih. Iya, untuk apa namanya? Dia itu perhitungannya secara matematika seperti ini. Tarik aja karena enggak hafal rumusnya. Mean square error. Ini yang hafal Bu Hana. Untuk math-nya, kita cari gambarnya. Nah, ini MSE. Ini 1/n itu adalah jumlah datanya. Ini sigma itu adalah total antara Y1. Y1 itu adalah Y sesungguhnya dengan Y prediksi akar kuadrat. Jadi dari apa namanya data trainingnya kita ini dimasukin dengan persamaan regresinya kita yang udah dibuat tadi, dia itu kebacanya berapa? Y1-nya itu data asli, Y topiknya itu adalah data yang terbaca. Terus dikuadratin, nilai MSE ini menjadi nilai acuan. Ketika nilai MSE-nya tinggi, berarti model yang kita bangun itu belum bagus. Ini data science fungsinya untuk mencari model yang terbaik supaya MSE-nya paling rendah itu berapa. Gitu, nanti mainnya di situ. Aku punya model MSE-ku 435. Mas Dito punya model MSE-nya cuma 0,5. Oh, berarti paling akurat punyanya Mas Dito. Nanti cari di jurnal modelnya dia MSE-nya berapa. Novelty-nya Mas Dito dengan model yang dibangun menggunakan LSTM, otomatis kalau udah data kompleks kan nggak mungkin regresi kan, makanya LSTM, MSE-nya ternyata lebih kecil, bisa ngeklaim. Metode yang dibangun sama si Yosia Adi 2022 kurang efektif, lebih efektif dengan metode yang dibangun Dito 2024. Dengan model ABCD, LSTM tipe apa, LSTM tipe apa, di running dan dilatih berapa kali, kayak gitu. Nah, mainnya data science di situ. Sampai di sini paham? Ya, kalau lihat notasi gini jadi nggak paham. Tapi kalau penjelasannya Mas Yosia rada iso tak. Ya, gitu. Saya bisa terima.
Thank you, Mas. Notasi matematika gini, aduh panas banget nih kepala gitu ya. Kalau notasi gini ketemunya notasi gini pusing. Mas. Intinya MSE itu adalah meteran. Kalau gampangannya ya. Kalau kita ngukur jalan pakainya satuannya meter. Gitu kan? Kalau 30 meter sama 2 meter jauh mana? Jauh 30 meter gitu kan? Nah, sama. Ini kalau gampangannya kalau pusing ya apa tuh MSE, apalagi kita pakai Python kan nggak usah ngitung 1/n sigma Y1 min Y1 topi pangkat 2 langsung muncul kan. Oh, antara modelnya Mas Yusia 423 sama modelnya Dito bagusan model Dito karena kita sepakati dulu MSE itu adalah meteran untuk mengukur modelnya kita bagus apa enggak. Kayak gitu. Oke. Meterannya ini nggak semua data itu meterannya sama. Ada yang pakai MSE, ada RMSE, ada yang pakai dia itu akurasi, ada advance score. Itu nanti dipelajari di apa ya? Deep learning kayaknya. Mas Dito S2 di data science? Nggih, Mas. Oh iya, nah, siap nanti. Meteran-meteran itu gampangannya, meteran-meteran itu akan dipelajari di situ. Nanti nilainya berapa dan bimbingannya aja nanti, Mas. Butuh bantuan dan bimbingannya nanti. Oke. Saya juga dari kimia, jadi gimana ya cara berpikirnya itu adalah yang dimaksud orang med itu apa, kita harus analogikan sama akuntansi misalnya gitu. Biar gampangnya kayak gitu. Siap. Saya juga orang ekonomi, Mas. Siap. Kalau ekonomi misal kayak gini, apa namanya, hubungan antara usia dibandingkan dengan usia pekerja dibandingkan sama gajinya dia. Kan bisa harus regresi. Ketika dia pengalamannya di dalam bekerja sebagai debt collector itu tinggi, otomatis gajinya naik. Atau bisa juga targetnya dia terhadap gajinya dia. Oke, masuk. Siap, lanjut Mas. 7:30. Gak apa-apa, nanti kalau misal kurang bisa apa namanya kita di luar kelas ini ketemu misal di hari Sabtu gitu ya, biar enak. Siap. Gitu daripada atur jadwalnya gitu. Hari Sabtu aku pulang kerja gitu, nanti kita kelas tambahan nggak apa-apa karena memang teknik basic itu harus ditanamkan biar teman-teman, menurutku daripada kita lanjut coding gitu nggak paham. Ini basicnya tuh aku tuh sebenarnya ngapain sih dimasuk di sini gitu tuh nanti nggak, delivery-nya tuh nggak sampai gitu. Kalau dari dasarnya tuh sampai aku tuh mau memprediksi sesuatu dari yang nggak ku ketahui apa ini dari data yang ku terima. Tujuannya di situ. Nah, di sini kokotnya adalah import pandas SPD. Ini nampinya mungkin karena tadi kok error kenapa? Nampinya di sini belum di load. Ini sebenarnya bagus tuh di sini kok. Oh udah ya. Kok dia error tadi? Sebenarnya nggak usah panggil library lagi, dia udah connect sih. Nanti coba di running. Nah, kan nggak usah panggil library lagi, dia udah connect. Nah, ini Y-testnya kita diubah ke NumPy dulu. Y-pred-nya kita diubah ke NumPy dulu. Di sini aku bandingin antara data asli sama data prediksi. Tuh, ini kan tadi yang tak prediksi tuh gini, susunannya adalah ada data besar tak split. Nah, dan gampang, bingung Mas Yosya ngomong apa gitu. Data besar nih. Berapa nih? 501 nih data. Tak split 80% jadi data training, 20% jadi data tes. Maksudnya apa tuh 80% jadi data training? Maksudnya adalah kalau 500 berarti 80%-nya adalah 400 ya. 400. Nah, tak kuningin. Ini jadi data training. Ini jadi data
tes. Ini jadi data tes. Apalagi data training, apalagi data tes. Nih. Aku mau bangun model. Yang dibangun itu dari data trainingnya. Nih. Ambil. Kalau di Excel bangun modelnya udah ada. Kalau cuma regresi, kalau yang lain ya belum ada. Bangun plotting. Scatters ya, teman-teman, scatters ini set. Terus habis itu tak tambahin red line ini, legendnya nggak usah. Terus habis itu klik kanan sampingnya, format red line, R display ini. Nah, hampir sama kan tadi yang Python sama yang ini di Excel. Kenapa bisa agak beda? Karena di Excel itu sistem di Python itu sistemnya random. Kalau Yosia kan ngambilnya urut ya, Yosia suruh ngambil random dari ini kan sulit banget nih. Kita pilihin training lah, ini tes lah, training lah, ini tes lah gitu, kayak buang-buang waktu gitu. Kenapa random? Supaya dia benar-benar menginterpretasi dari data yang kita miliki. Oh, jangan-jangan kalau di atas itu sesuai, di bawah enggak. Nah, makanya diambilnya random. Terus tesnya itu untuk apa sih? Nah, tesnya itu kita kan punya persamaan ini. Copy dulu. Biar bisa di copy, dan gedein aja lah. Nah, kita punya persamaan ini nih. Kita gunakan untuk memprediksi Y-nya yang di sini. Kita masukin X-nya ini, diplotin X-nya di sini. Sesuai nggak ini muncul Y-nya segini. Nah, tuh, prediksinya di situ. Nah, pasti nggak bakalan mirip 826,4975. Pasti ada errornya. Yang namanya ciptaan manusia ya pasti ada errornya kan. Nah, gitu. Jadi paham toh di sini data tes apa, data training apa, model apa? Data training, data tes, model. Ya. Oke? Oke, Mas. Oke. Nih, yang bagus 80-20 itu sudah biasa nih, Mas. Itu bisa diatur sesuai dengan kita. Oke. Misal Mas aduh siapa lagi tadi? Itu. Mas Dito mau optimasi. Okay. Untuk papernya. Misal si A bilang 80 dan 20% menghasilkan MSE sekian. Si A. Wah, aku nggak percaya nih dia bilang kayak gitu. Tak optimasi. Data trainingku tak variasi. 20 80 50 terus habis itu 70 30 gitu nggak apa-apa. Nanti yang di-collect adalah nilai MSE-nya. Itu kan Mas Dito sebagai seorang data science tahu. Science kan berarti kita harus melakukan percobaan ya. Yeah. Oh, berarti kalau model ini dengan kombinasi pembagian data, perbandingan itu enggak grafiknya enggak lurus kok line-nya. Ternyata paling maksimal di 50/50 loh. Itu adalah sesuatu novelty yang bisa dikeluarkan sama Mas Dito. Gitu. Oke. Ini fungsinya nanti buat optimasi. Kalau kenapa 80-20 ya lumrahnya biasanya kayak gitu. Nilai apa ya umumnya gitu. Memang nggak harus segitu. Nanti bisa lewat line itu bisa kelihatan ketika dia data prediksinya data trainingnya cuma 20%, MSE-nya tinggi, terus habis itu dia akan turun di titik di mana, dia akan stabil di titik di mana, oh dia akan berubah tidak signifikan ketika dia di berapa lah, itu nanti diambil, dibuat kesimpulan, oh ternyata di sini paper itu bisa jadi satu untuk tugas PDA. Oke? Nah gini, ini aku panggil Y-testnya, Y-testnya tak jadiin nanti array pakai Y-test, terus habis itu kan di atas aku udah menggunakan Y-pred ini. Model dipanggil .predict, apa yang diprediksi X-test. Bagaimana memprediksinya berdasarkan kurva linear.
yang dibangun. Panggil di sini jadi numpy array. Kemudian aku bangun apa namanya data frame-nya antara data tesnya dia sama data prediksinya dia. Karena ini totalnya itu 500, aku hanya tampilkan aja 100 saja dari komparasinya ini. Terus di print untuk dibandingkan komparasinya. Nah, nih aktualnya 834, prediksinya 863. Jadi antara prediksi sama aktual itu kan nggak sama persis kan. Nah, ini yang dihitung untuk MSI-nya. Nilai kebaikan istilahnya. Oke. Selanjutnya di sini aku akan melakukan plotting untuk apa namanya Y-test sama Y-prediksinya. Sejauh apa tahu penyimpangannya? Kalau data banyak 100 dilihat satu-satu, sejauh apa ini penyimpangannya itu kan? Nggak enak ya. Lebih enak itu pakai grafik ya. Tetap import matplotlib ini nggak usah nih, sebenarnya di atas sudah ada. Tapi kalau untuk coba-coba nggak apa-apa manggil library di sini, nanti untuk ngerapiin untuk tugas semua dikasih di atas biar apa namanya enak bacanya. Kalau membuat notasi jangan lupa kasih keterangan membuat apa, sesuaikan dengan ukuran, terus habis itu. Nah, ini penting untuk indeks. Nah, tujuan di sini adalah untuk mengkomparasi antara ini sama ini. Code-nya ini nanti bisa di pause atau apa namanya di pause, terus habis itu dicoba di kode editornya, pelanin. Nah, muncul nih grafiknya. Ini bisa kalau di sini. Nah, yang biru adalah aktual, yang merah itu adalah prediksi. Ini adalah simpangannya. Ini harusnya dia di sini muncul di sini. Dia di sini muncul di sini. Ini sesuai. Oh, ini harusnya dia di sini muncul di sini. Ini nggak apa-apa. Namanya model itu ya nggak harus tepat banget kayak gitu ya, setidaknya dia akan menginterpretasikan data ke depannya seperti apa. Nanti bisa buat model yang akurat banget, tepat banget bisa kayak gitu. Ini di bawah akan dijelaskan kayak gitu. Oke, ini data-data jika X-nya banyak, targetnya Y, atau disebut dengan multilinear regression. Ya, tadi kan cuma datanya 1, terus habis itu salah satu, variabelnya cuma 2. Nah, kalau ini variabelnya banyak, tapi target prediksinya cuma 1. Kayak gitu. Apakah itu bisa diselesaikan dengan korelasi biasa? Nah, ya kan ada jawabannya di sini nanti. Masih 5 menit, tak spill dulu. Ini saya pakai data hotel. Cara panggilnya sama, indeksnya hotel sama dengan tab-nya tadi dibuka di sini, copy di sini. Selanjutnya data hotel pandas.redscsv hotel, di print hotelnya. Nah, munculnya seperti ini. Aku kasih dulu file hotelnya. Nanti teman-teman bisa ini hotel budget ya. Hotel budget, oke. Bisa explore di rumah. Apa yang dihasilkan dari dia? Bisa tanya ChatGPT juga, nanti besok minggu depan dibahas. Aku mau lihat korelasi antar variabelnya dia, antara biaya karyawan, pengeluaran listrik, pengeluaran air, biaya kebersihan, perawatan elektronik, total pengeluaran, pendapatan hotel. Bagaimana korelasinya dia? Ini, nah, nggak ada korelasinya. Cuma apa namanya biaya karyawan sama pengeluaran listrik aja.
apakah ini bisa dimodelkan? Sebenarnya dengan data science ini fungsinya untuk itu, memodelkan sesuatu yang tidak lumrah. Bisa itu dimodelkan. Modelkannya pakai apa? Mungkin kan cuma linear regression, karena yang lain juga tidak beregresi. Ini bacanya biaya karyawan terhadap pendapatan hotel udah nol negatif lagi, berarti nggak ada korelasinya nih antara biaya pendapatan hotel sama biaya karyawan atau terhadap total pengeluaran hotel. Itu seperti itu terhadap perawatan elektronik, kayak gini korelasinya. Ternyata ada korelasi antara total pengeluaran sama pengeluaran listrik, korelasinya 0,6, berarti ada berkorelasi positifnya. Ini sistem ini bisa melihat variabel-variabel apa saja yang bisa kita ambil untuk membangun machine learning. Tuh. Apakah ada pertanyaan? Masih 3 menit, nanti tak terusin besok, karena ternyata jelasinnya bisa memanjang ya. Nanti besok ada dari pemanggilan data COVID itu tadi, nanti bisa bentuk fit-nya gimana, membangun modelnya gimana dari data BigQuery. Sama ini tadi yang multi, variabelnya X-nya itu ada banyak. Tidak cuma satu. Apakah ada pertanyaan? Cukup, Mas. Cukup. Apa Bu Hana mau menambahkan? Apakah Bu Hana masih join? Coba cek. Jangan lupa absen dulu teman-teman. Apakah Bu Hana masih? Oh, masih nggak? Tak chat dulu Bu Hana. Ya, gimana? Oh, sudah Bu. Udah jam 7:30, nanti tak terusin sampai jam 8:30. Oh, ini jam berapa? 7:30. Terus? Tadi selesai, udah ya? Belajar tentang apa namanya, buat model regresi linear pada data antara jumlah produksi sama listrik. Tadi udah belajar model itu apa, terus habis itu bagaimana model itu untuk memprediksi suatu data dan evaluasinya gimana, kenapa pakai evaluasi. Ya, baik. Terima kasih. Tadi saya tidak ngikutin detail, saya kira cukup itu. Dan selanjutnya monggo diatur. Kalau ada pertemuan sendiri sesuai permintaan Masnya, silakan aja, silakan ya, terserah ya. Gitu. Itu aja saya kira. Boleh. Hari ini ada pertanyaan enggak ya? Mungkin teman-teman capek. Saya stop recording mestinya ya. Blenger.